Assalamualaikum, hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Hai Kitchen. Di video aku kali ini, aku mau share ke kalian gimana cara aku bikin pastel mini abon yang rasanya enak, juga renyahnya tahan lama ya guys. Oh ya, pastel abon ini merupakan salah satu kue favorit aku ya pada saat lebaran, jadi wajib banget ada di toples rumah aku. Sebenarnya kalau menurut aku bikin kue pastel abon ini cukup gampang ya guys. Hanya saja kita perlu ketelatenan dalam membentuknya ya, karena pastel ini kan kecil-kecil. Oke, buat kalian yang udah penasaran gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahan yang aku gunain, tonton terus ya videonya sampai selesai. Dan buat kalian yang belum subscribe channel aku saranin subscribe dulu ya dan tekan tombol lonceng. Terima kasih semuanya. Sekarang kita lanjut ya ke bahan-bahannya. Untuk bahannya cukup mudah ya guys. Kita hanya perlu menyiapkan 250 gram tepung terigu. Di sini aku pakai tepung terigu segitiga. Terus aku punya 90 sampai 100 ml air. Lanjut aku juga punya 1 sendok makan tepung tapioka, 1 butir telur. Pilih yang fresh ya guys. Terus aku juga punya 40 gram margarin. Dan ini aku juga punya seujung sendok teh bubuk kapur sirih. Ini rahasianya supaya dia renyah dan crispy ya. Terus aku juga punya setengah sendok teh garam. Dan tentu saja yang terakhir kita punya abon sapi, atau kalau kalian pakai abon ayam juga boleh ya. Oke, lanjut aja, kita mau bikin adonannya terlebih dahulu. Aku masukkan tepung terigu ke dalam mangkuk. Setelah itu aku tambahkan tepung tapiokanya. Lanjut aku masukkan juga garam dan juga bubuk kapur sirihnya ya. Lalu aku aduk-aduk supaya dia tercampur rata. Setelah tercampur rata, aku juga masukkan 1 butir telur, 40 gram margarin. Aku masukkan semua ke dalam tepungnya ya. Lalu aku aduk-aduk aja. Di sini aku aduknya pakai tangan aja ya guys. Oke, di sini aku aduk-aduk aja adonannya sampai menggumpal sambil aku masukkan sedikit demi sedikit airnya ya. Jadi airnya dimasukkan sedikit demi sedikit sampai adonannya membentuk bulat kayak gini ya, bisa dibulatkan. Oke, kalau udah bulat kayak gini adonannya, udah tercampur rata semuanya, aku mau diamkan sebentar. Aku tutup pakai plastik wrap supaya adonannya lebih lentur, lebih gampang kita untuk bentuk pastelnya ya. Oke, ini adonannya udah aku diamkan kurang lebih 15 menit. Sekarang udah siap buat kita bentuk ya. Yang pertama aku mau tunjukin ke kalian gimana cara bentuknya kalau kita nggak punya cetakan ya. Ini adonannya aku gilas aja pakai rolling pin. Kalau nggak ada juga pakai botol juga bisa. Terus aku cetak adonannya pakai gelas kecil kayak gini supaya ukurannya nanti sama besar ya. Setelah itu aku isi pakai abon secukupnya aja. Lanjut setelah itu aku tutup membentuk setengah lingkaran. Kalau udah bagian ujungnya ditekan-tekan sampai menutupi abonnya ya. Setelah itu, setelah rapat kita bisa bentuk bagian ujungnya ini kayak pastel, tinggal dilipat tekan gitu ya guys. Oke guys, kalau pakai cara ini cukup gampang ya, tapi kita memerlukan waktu yang lama ya, karena proses melipat pastelnya juga cukup memakan waktu. Ini yang kedua aku mau tunjukin ke kalian, kalau misalnya kalian pakai cetakan pastel, adonannya tetap digilas pakai rolling pin kayak tadi dengan ketebalan sesuai selera aja. Terus aku isi pakai abon bagian tengahnya dan ditekan sedikit. Lalu kita lipat. Hasilnya bakalan kayak gini ya, lebih mulus dan juga bakalan lebih cepat ya guys. Oh ya guys, kalau kalian punya ampia atau penggiling mie kayak gini, kalian juga bisa pakai ya. Di sini aku pakai ampia merek Oxon kayak gini. Ini yang pertama aku gilas adonannya pakai ukuran nomor 7 yang lumayan tebal. Aku gilas semua adonannya menggunakan nomor 7, semua adonannya. Jadi yang pertama kita gilas yang agak tebal gitu, nomor 7.
Oke, setelah adonannya digilas semua nomor 7, sekarang adonannya aku bagi supaya agak kecil gitu. Setelah itu aku setel alat ampianya ke nomor 3 alias yang lebih tipis ya. Di sini aku pakai nomor 3. Setelah itu aku gilas lagi adonan yang nomor 7 tadi menjadi ke nomor 3 supaya dia lebih tipis ya. Hasilnya bakalan kayak gini, bener-bener tipis, bagus kayak gini ya guys. Oke, gilas semua adonan yang nomor 7 tadi ke nomor 3 supaya dia benar-benar tipis ya, kayak gini. Setelah itu aku potong-potong adonannya supaya nggak terlalu panjang dan mudah dibentuk ya. Lanjut aku langsung bentuk ke pastel abonnya ya. Di sini aku pakai cetakan aja supaya kita lebih cepat selesainya ya. Sama dengan yang tadi, ini kulit pastelnya kita letakkan aja di cetakannya. Lanjut kita isi pakai abon. Diisi aja bagian tengahnya pakai abon, lalu ditekan-tekan sedikit. Setelah itu kita lipat seperti pastel. Kalau udah kayak gitu, hasilnya bakalan kayak gini ya, bagus banget. Oke, kalau udah kayak gitu, kalian bisa lakukan pencetakan pastel abonnya sampai adonannya habis ya. Kalau menurut aku lebih efektif pakai ampia dan juga pakai cetakan ya. Jadi kita nggak perlu capek-capek untuk menggilas adonannya satu persatu dan hasilnya bakalan lebih cepat. Dan ini dia hasil pastel yang udah aku bentuk. Yang ini aku bentuk pakai cetakan dan yang ini aku bentuk manual ya. Kalian bisa lihat bedanya. Cuman kalau dilihat secara keseluruhan ini sama aja. Jadi bisa pakai cetakan dan juga bisa nggak pakai cetakan. Oke, di sini aku udah panaskan minyak. Aku mau goreng dulu pastelnya. Di sini aku gorengnya pakai api sedang aja ya, jangan api terlalu besar, nanti kulit pastelnya cepat gosong. Oh ya, pada saat menggoreng ini kalian jangan lupa untuk terus diaduk-aduk ya, supaya matangnya merata. Karena kalau nggak diaduk, dia susah dibolak-baliknya, jadi bakalan matang sebagian dan sebagian lagi nggak matang. Jadi ini harus kalian perhatikan ya. Oke, pastelnya kalian goreng aja sampai sedikit kuning kecoklatan kayak gini ya. Jangan terlalu coklat, karena nanti setelah diangkat dia bakalan lebih coklat lagi warnanya. Jadi kayak gini aja udah cukup, udah bisa kita tiriskan ya guys. Dan ini dia hasil pastel abon yang udah mateng ya. Ini aku tiriskan juga pakai tisu dapur supaya minyaknya gak terlalu banyak. Hasilnya kayak gini ya guys, bener-bener creep banget, bener-bener renyah sekali ya. Jadi menurut aku pemakaian kapur sirih bener-bener wajib ya di sini karena menentukan kerenyahan pastel abonnya ya. Kalau misalnya kalian nggak pakai juga nggak apa-apa, tapi bakalan nggak serenyah yang pakai kapur sirih ini. Oke guys, itu dia tadi video aku tentang pastel mini abon. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua ya. Buat kalian yang suka, jangan lupa like, komen, dan juga share ke semua sosial media yang kalian punya. Oh ya, buat kalian yang mau mendukung channel ini, jangan lupa buat subscribe channel aku dan tekan tombol loncengnya ya guys. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!